Kami dari kelompok 5 dengan saya Hanasi Hosi Marmata dengan NIM 22052071. Saya Rizky Perdia Marbun dengan NIM 2205082007. Dan saya Santa Monanda Triana Simbolon dengan NIM 2205082098. Dan saya Siti Ramadhania dengan NIM 2205082039. Nah, di video kali ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan sumber daya manusia. Nah, di video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum perpajakan yang diampu oleh Ibu Susilawati SE AKMSI. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kami telah menghadirkan narasumber kami. Kalau kami boleh tahu siapa namanya, Bu? Ibu Ade Mirja. Kalau boleh tahu nama perusahaannya apa ya? Nama perusahaan kami PT Duta Raya Koneksindo. Oh, itu alamatnya di mana? Untuk saat ini kantor pusat kami ada di Jalan Kompleks Taman Setiabudi Indah. Oh, kalau berdiri mulai dari kapan perusahaannya? Perusahaan kami berdiri dari tahun 2021 bulan November. Perusahaannya di bidang apa ya? Outsourcing, label lansir, atau kontraktor gitu, penyedia, karena menyediakan jasa sumber daya manusia atau ketenaga kerjaan untuk beberapa perusahaan. Untuk saat ini jumlah karyawan yang Ibu miliki atau Ibu kerjakan ada berapa? Untuk saat ini kami memiliki karyawan sekitar 5 orang. Untuk omset per bulannya itu kira-kira berapa ya? Untuk saat ini omset kami di kisaran 25 juta hingga 50 juta per bulan. Itu menetap atau kadang naik, kadang turun per bulannya atau gimana? Itu tergantung permintaan dari klien juga. Apalagi beberapa tahun ini ada kasus yang penyakit penyebaran penyakit seperti COVID, jadi ada sedikit penurunan omset. Berarti pas masuk COVID itu pendapatan bisa naik, bisa turun, dan sebelum COVID itu bisa tinggi ya, Kak? Iya. Terus keluhan waktu masa COVID itu apa aja, Kak? Keluhannya lebih ke permintaan dari klien. Ada beberapa klien yang ingin melakukan medical check up keseluruhan pada beberapa staf kami, karena kan beberapa perusahaan itu memerlukan kebersihan yang total untuk menjaga produk mereka agar tetap bersih gitu, terjaga. Berarti gak ada berpengaruh kan ke gaji tenaga kerjanya? Untuk saat ini kami tidak ada pengaruh terhadap omset sama gaji karyawan. Mau seberapa pun omset kami masuk, gaji karyawan tetap flat, tetap datar, tetap sama gitu. Apakah perusahaan Ibu sudah melakukan pencatatan transaksi? Sudah. Apakah Ibu menggunakan aplikasi untuk melakukan pencatatan transaksi tersebut? Iya, kami menggunakan 2 sistem pencatatan seperti manual dan juga menggunakan aplikasi. Apakah perusahaan Ibu menyusun laporan keuangan? Iya. Tentunya kami pasti menyusun laporan keuangan agar lebih tahu berapa jumlah kami harus membayar pajak. Kayak perusahaan klien Ibu itu ada menggunakan pembayaran utang? Namanya kita menyediakan jasa, terus ada juga sistem pembayaran yang bayarannya itu di awal dan di akhir. Tapi kebanyakan klien kami itu selalu membayar setelah semua jasa atau pekerjaan selesai. Kalau kasnya itu ada Ibu minjam ke bank atau ke apa gitu, kas awal perusahaan berdiri? Alhamdulillahnya kami tidak ada sangkut pautan utang ke bank ya, karena sistem perusahaan kami insya Allah syariah, jadi tidak ada sistem riba gitu. Persediaan yang perusahaan Ibu gunakan itu seperti apa? Persediaan maksudnya untuk seperti sapu gitu ya? Untuk melayani kliennya. Karena kami penyedia jasa kebersihan, jadi beberapa peralatan tuh menggunakan ya sapu atau kayak ada
sejenis alat kebersihan, pel gitu. Itu disediakan perusahaan sendiri ya? Iya, perusahaan kami sendiri. Seperti yang Ibu bilang tadi kan, pendapatan Ibu mungkin aja naik dan mungkin turun. Nah, turunnya itu pas masa-masa COVID. Nah, kalau pendapatan Ibu turun, apakah berpengaruh ke gaji karyawan? Enggak. Untuk pendapatan karyawan itu udah langsung kami bayarkan sesuai dengan perjanjian atau kontrak dari awal. Jadi meskipun omset kami naik ataupun turun, pendapatan tetap sama. Tapi kalau misalnya jika karyawan kami memiliki waktu-waktu lembur, kami pasti memberikan bonus. Berarti nggak ada potongan, tetapi kalau ada tender gitu bisa dapat bonus karyawannya. Iya, Nggak ada potongan, nggak ada beban potongan, tetapi mendapat bonus. Iya. Berarti apa-apa saja yang menjadi beban pengeluaran di perusahaan Ibu? Untuk beban pengeluaran ya pastinya untuk bahan inventari seperti sapu, pel, alat pelindung diri, dan untuk gaji karyawan, untuk apalagi ya, untuk bahan kerusakan atau BPJS kesehatan karyawan juga kami bayarkan. Berarti berapa omset bersih perusahaan Ibu setelah dipotong gaji dan biaya-biaya atas barang inventaris tadi? Untuk omset bersih kami yang paling kecil itu 9 jutaan dan yang paling besar 12 jutaan ke atas gitu. Berarti minimalnya 9 juta, Iya. maksimalnya lebih dari 9 juta gitu ya, Iya. 12 juta gitu ya. Seberapa sering laporan keuangan disusun dan dipresentasikan? Untuk laporan keuangan pastinya kami setiap bulannya ada yang namanya meeting ya, untuk membicarakan tentang bagaimana arus masuk, arus keluar, apa aja yang harus ditingkatkan kualitasnya agar supaya tahu gitu loh apa yang harus dievaluasi ke depannya. Apakah ada kendala dalam menyusun laporan keuangan yang sudah disusun tersebut, Bu? Pastinya ada ya. Terkadang beberapa pencatatan ada yang miss atau ada yang nggak sinkron sama catatan manual sama catatan yang ada di aplikasi atau kayak spreadsheet gitu. Ada missnya gitu. Dari kendala tersebut, solusi apa yang dapat digunakan oleh perusahaan? Biasanya kalau misalnya ada kesalahan input atau kesalahan masukan dari pencatatan itu, kami pasti mengevaluasi apa aja nih yang miss, apa aja nih yang hilang gitu kan. Kenapa ini tiba-tiba omset sama pengeluaran itu nggak sinkron gitu. Jadi kami mengevaluasi lagi. Berarti digunakan audit internal lah gitu ya? Iya, pastinya. Tapi yang paling sering salah catat itu di bagian manual mungkin ya? Iya, kadang namanya manusia ya, pasti ada kesalahan. Terus Bu, apakah ada pernah perusahaan lain itu berinvestasi atau bekerja sama dengan perusahaan Ibu? Untuk saat ini tidak ada kerjasama dengan perusahaan lain. Cuman jika perusahaan lain ingin menggunakan jasa kami itu pasti bisa. Terus perusahaan Ibu itu pernah nggak sih Bu dilakukan pengauditan dari eksternal? Oh, pasti ada dari klien kami untuk memastikan arus kasnya itu emang sesuai nggak dari yang mereka berikan. Boleh tahu Bu, perusahaan Ibu itu pakai NPWP apa enggak? Oh, kami pasti pakai. Itu NPWP-nya NPWP pribadi kah atau NPWP perusahaan? Perusahaan, kami menggunakan NPWP perusahaan. Nah, itu Ibu punyanya sejak tahun kapan Bu? Sejak pertama kali perusahaannya dibangun di sekitar tahun 2021 bulan November. Oh, terus semua karyawannya itu punya NPWP nggak sih Bu? Beberapa karyawan punya, cuman beberapa karyawan juga nggak punya karena kan karyawan di perusahaan kami nggak terlalu membutuhkan ya. Jenis pajak apa yang dibayarkan oleh perusahaan? PPh 23. Perusahaan itu kan bayar pajak. Apakah dalam membayar pajak perusahaan menggunakan aplikasi atau secara manual? Saat ini perusahaan kami menggunakan aplikasi e-faktur untuk laporan pajak. Jadi setiap bulannya pastinya pajak yang dibayarkan itu berbeda tergantung dengan penghasilan yang kami dapatkan dalam bulan itu. Nah, kalau boleh tahu Bu, apakah perusahaan Ibu itu ada memotong pajak penghasilan dari karyawan?
tidak pernah memungut pajak atau memotong gaji karyawan untuk pembayaran pajak tiap bulannya. Jadi karyawan selalu mendapatkan gaji bersih sesuai dengan kontrak yang disetujui dari awal. Terus pernah nggak sih Bu, pas kalau pihak perusahaan itu membayar pajak terus ada kejadian rupanya kelebihan membayar gitu atau kekurangan membayar? Enggak sih, sampai saat ini enggak pernah karena udah adanya aplikasi e-faktur itu, jadi lebih mudah, kami lebih mengetahui berapa nih yang harus kami bayarkan. Jadi setelah diinput di e-faktur itu, maka terjadilah pemotongan berapa pemungutan dari pajak penghasilan tersebut. Nah, terkait gaji karyawan yang tadi yang udah kakak sebutin sebelumnya kan 3 juta per bulan kan udah bersih tapi nggak dipotong pajak. Nah, 3 juta yang bersih itu apakah udah termasuk potongan jaminan kesehatan atau yang lain-lainnya gitu kak, BNN-nya? Itu udah termasuk gaji karyawan, itu udah total bersih yang diterima atau ditransfer kami kirim kepada karyawan kami. Jadi jaminan kesehatan itu udah termasuk bonus-bonusnya lah. Jadi pokoknya gaji karyawan itu kalau udah di kontrak awal kami bilang 3 juta, maka itu 3 juta. Walaupun ada bonus-bonus lainnya itu di luar dari kinerja tiap bulannya. Nah, apakah dalam membayar pajak ini kakak pernah melakukan telat pembayaran gitu? Alhamdulillah sampai saat ini kami nggak pernah telat bayar pajak karena orang bijak bayar pajak. Untuk total pelaporannya itu per tahun berapa ya? Biasanya kami mengalikan laba per tahun dikali 11% dari yang diminta dari pihak pajak. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari kami, ada saran nggak Kak untuk pajak sekarang ini? Kalau saran dari saya ya, maunya orang yang memiliki penghasilan di bawah 10 juta itu tidak dibebani pajak yang terlalu besar. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya di zaman sekarang itu kebutuhan pokok itu udah sangat tinggi sekali. Jadi kalau bisa nggak usah dipungut pajak gitu. Kalaupun dipungut pun ya jangan terlalu tinggi. Gitu aja. Terima kasih Kak atas waktunya. Demikianlah sila wawancara untuk tugas perpajakan kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.